Wahai orang-orang Mekah, kira-kira pada hari ini kalian mau saya apakan kira-kira? Maka mereka itu sudah paham, Nabi itu loh orang baik. Mereka mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, kamu itu orang mulia, anaknya orang mulia, cucunya orang mulia, cicitnya orang mulia. Tentu perbuatanmu adalah perbuatan yang mulia. Maka beliau mengatakan apa? Saya pada hari ini akan mengatakan perkataan yang sama dengan perkataan saudaraku Nabi Yusuf. La tathriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum. Kalian tidak akan saya caci maki pada hari ini. Semoga Allah mengampuni kalian. Antumut tulaqa. Kalian sekarang semua saya bebaskan. Itu namanya apa? Fa'atammahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ ابتلى إبراهيم ربه." Ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi kalimat, diuji dengan apa? Dengan kalimat. Dengan mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Fa'atammahun, maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menyempurnakan kalimat tadi. Menyempurnakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dengan sempurna. Maknanya bagaimana? Pada hari ini banyak orang itu yang mengerjakan perintah Allah, tetapi mengerjakannya itu ala kadarnya. Orang pada hari ini banyak yang sholat, tapi sholatnya ala kadarnya. Sehingga dia itu 60 tahun mengerjakan sholat, bahkan 70 tahun mengerjakan sholat,
tapi dia tidak pernah merasakan bagaimana kenikmatan sholat. Orang pada hari ini banyak habis sholat subuh tadi zikir, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Tetapi fa'atammahun, dia tidak menyempurnakan itu zikir. Zikirnya ala kadarnya. Sehingga bagaimana 70 tahun zikir, 80 tahun zikir, tidak pernah merasakan kenikmatan zikir. Tetapi kalau orang itu fa'atammahun, apa-apa disempurnakan, walaupun 2 rakaat disempurnakan, ngajinya disempurnakan, khurutnya disempurnakan, maka dia akan merasakan bagaimana kehebatan dan kenikmatan-kenikmatan agama ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah orang itu menyempurnakan perintah Allah, dia juga menyempurnakan untuk menjauhi larangan Allah. Hari ini juga banyak orang yang meninggalkan maksiat, tapi meninggalkannya juga ala kadarnya. Kadang-kadang enggak maksiat seminggu, kemudian maksiat lagi. Pagi enggak maksiat, sore maksiat lagi. Sore maksiat, pagi enggak maksiat lagi. Kadang-kadang 1 jam maksiat, 1 jam enggak maksiat lagi. Ini namanya menjauhi larangan Allah, itu tidak fa'atammahun, tidak dia sempurnakan. Tetapi kalau perintah Allah itu betul-betul dia sempurnakan dengan baik, sholatnya dengan baik, bayannya dengarkan dengan baik, ta'limnya disempurnakan dengan baik, akan dapat apa? Qala inni ja'iluka linnasi imama. Ketika Nabi Ibrahim itu menyempurnakan perintah Allah, maka Allah berfirman, wahai Ibrahim, kamu akan saya jadikan imam bagi para manusia. Jadi derajat imam, derajat sebagai pimpinan orang-orang ahli taqwa, pimpinan orang-orang ahli ikhlas, derajat pimpinan orang-orang ahli ikhlas, ahli taqwa, ahli ilmu ini, siapa yang dapat? Fa'atammahun, orang yang selalu dia ini menyempurnakan perintah Allah. Tetapi sekarang orang malah kebalikannya, semakin jadi pimpinan semakin meninggalkan perintah. Ketika dia masih pelajar, ketika dia masih santri, nanti dia dengarkan bayan di depan, sholatnya shaf awal. Ketika awal-awal khurut 3 hari, begitu fa'atammahun, disempurnakan ta'limnya 4 jam, disempurnakan jaulahnya. Tetapi semakin akhir, semakin tua, semakin menjadi penanggung jawab, semakin mundur sopnya, sampai akhirnya sholatnya di kamar. Padahal imam bagi orang-orang takwa ini syaratnya harus fa'atammahun, apa-apa disempurnakan. Sehingga sudah menjadi ciri khasnya penanggung jawab, ketika mendengar bayan didengarkan dari kamar. Itu sudah menjadi ciri khasnya. Penanggung jawab dengarkan dari mana? Dari kamarnya sambil baring. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim sebagai imam ini ketika dia menyempurnakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini harus makin lama dia harus ada peningkatan, makin lama harus ada peningkatan. Peningkatan dalam amalnya, peningkatan dalam takutnya pada Allah, peningkatan dalam kenikmatan zikirnya. Jangan sampai sudah ilmunya banyak, istiqamah 4 bulan setiap tahun, atau santri 40 hari setiap tahun, tetapi tidak ada perubahan dalam takutnya kepada Allah. Saya teringat sekali dulu ketika saya pulang ngaji, pernah lumayan dapat prestasi begitu. Saya pulang, saya laporkan kepada ayah saya, Buya,
Ini saya juara, saya habis mengerjakan ini dan itu, tadi saya nomor 1 ininya, nomor 1 itunya. Maka beliau itu diam, bukan gembira, malah diam. Kalau ayah biasa kan mesti mengatakan, oh kamu tuh memang pinter, anak bapak pinter betul. Bukan. Beliau diam, setelah diam malah nangis. Apa yang beliau katakan? Nak, saya lihat ilmumu itu makin hari makin tambah, tetapi takutmu pada Allah kok belum tambah ya. Masya Allah. Orang itu kadang-kadang begitu. Maka saya khawatir ilmu kamu itu kok belum bisa memberikan manfaat kamu di dunia. Nanti ilmu kamu bisa memberi manfaat kamu di akhirat apa enggak? Ilmu kita ini semakin hari makin tambah. Qurannya makin tambah, ta'limnya makin tambah, Bukharinya kalau santri makin paham, hadisnya makin paham. Tetapi kalau ilmu-ilmu agama itu belum bisa memberi manfaat kepada kita ketika di dunia, sehingga kita semakin mempeng dalam ibadah, semakin menjauhi larangan Allah, kira-kira ilmu yang seperti itu di akhirat bisa membela kita apa enggak? Di dunia lo belum ada faedahnya. Sehingga semakin ustadz semakin mundur sofnya. Padahal semakin alim ilmunya, tapi semakin mundur sofnya. Semakin mundur sampai sholatnya di akhir waktu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inni ja'iluka linnasi imama. Ya Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Ibrahim, kamu akan saya jadikan imam bagi para manusia ini. Maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam beliau mengatakan, qala wa min dzurriyyati. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau ya Allah, yang jadi imam jangan saya aja, tapi yang jadi imam saya dan anak cucu saya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala la yanalu ahdidz zalimin. Wahai Ibrahim, anak-anak cucu kamu akan saya jadikan imam, tetapi janji saya ini tidak berlaku untuk anak cucu kamu yang melakukan perbuatan zalim. Maknanya bagaimana? Maknanya termasuk syarat orang itu menjadi imam dan anak cucunya juga menjadi imam, dia harus menjauhi perkara-perkara zalim. Kita memahami zalim itu harus menyakiti orang, menindas orang. Bukan. Zalim itu meletakkan perkara bukan pada tempatnya, itu sudah zalim. Waktunya bayan itu seharusnya melek, tidur itu sudah zalim. Nggak usah susah-susah, itu sudah zalim. Masjid harusnya dibersihkan, malah makan dikotori, itu sudah zalim. Sehingga kalau kita renungi, itu ternyata perbuatan zalimnya itu bukan sedikit. Satu hari bisa 100 kezaliman itu. Waktunya sholat malah nggak mau sholat, itu bukan hanya zalim, itu zalim murakkab. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah menjadi adatnya orang-orang soleh, dia itu punya kaidah yang dikatakan Sayyidina Ali, kalau hari ini saya ini masih sama dengan kemarin, maka saya ini termasuk orang rugi. Tapi kalau hari ini saya lebih buruk daripada kemarin, maka saya ini orang celaka. Kalau hari ini saya lebih dari kemarin, maka hari ini saya orang beruntung. Ini kaidah ini harus kita pegang terus itu. Per hari kita pegang. Salat sunnah saya kemarin ketika khurut 40 hari lengkap, atau malah bolong, saya nggak tahu. Sekarang di pondok kok hari ini sampai markas malah nggak qobliyah subuh, berarti celaka. Kemarin ketika khurut 40 hari istiqomah baca 3 juz, bahkan 5 juz per hari, di pondok mulai lupa.
maka berarti celaka. Kalau orang mengingat-ingat seperti ini, insya Allah hidupnya itu meningkat terus. Tetapi kalau hidup itu qanaah dalam amal, orang sekarang itu banyak qanaah dalam amal. Bukan qanaahnya dalam dunia, bukan, qanaahnya dalam amal. Menerima. Ya sudahlah Pak, sholatnya seperti ini ya sudah cukup. Ngajinya seperti ini ya sudah cukup. Zikirnya seperti ini enggak, ya sudah cukup. Zakatnya, puasanya seperti ini ya sudah cukup. Kalau masalah agama tuh nerima begitu. Tidak pernah pengen naik, enggak, menerima. Qanaah dengan takdir. Ya sudahlah Pak, memang takdirnya saya ini enggak sungguh-sungguh, ya sudahlah. Kalau masalah agama, qanaah, menerima. Tapi kalau masalah dunia, pengen meningkat. Motornya pengen dia tingkatkan, rumahnya pengen dia tingkatkan, istrinya pengen dia tingkatkan. Ini namanya apa? Dunianya enggak qanaah, tapi agamanya malah qanaah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun ujian akhlak kita sempurnakan. Masya Allah, ujian akhlak itu termasuk ujian yang paling penting dalam kehidupan kita ini. Karena ujian akhlak itu bukan per menit atau bukan per hari atau per bulan. Setiap saat kita diuji akhlak kita. Akhlak kita dengan saudara muslim bagaimana? Akhlak kita dengan saudara kandung kita bagaimana? Akhlak kita dengan guru kita bagaimana? Masya Allah. Orang itu seperti Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam itu. Orang yang akhlaknya itu dia sempurnakan betul. Disakiti keluarganya, digebukin dalam satu riwayat, dibuka bajunya, dihinakan, dicaci maki, buang dalam sumur. Setelah itu jadi budak, setelah jadi budak dipenjara lagi. Setelah itu bagaimana? Menjadi perdana menteri. Ini waktu yang paling tepat untuk balas dendam. Orang-orang yang dulu menghinakan beliau sekarang di bawah telapak kaki beliau. Mereka sekarang butuh kepada beliau, minta makanan kepada beliau, beli makanan kepada beliau. Hari yang paling tepat untuk mencaci maki ganti. Tapi apa jawaban Nabi Yusuf kepada mereka? Qala la tathriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum. Beliau mengatakan la tathriba. La tathriba itu maknanya apa? Wahai saudaraku, hari ini tidak ada cacian baik kecil atau besar. Dan tidak akan saya ungkit-ungkit itu kesalahan kamu selama-lamanya. Yaghfirullahu lakum, bukan hanya saya maafkan, tapi saya doa kepada Allah supaya Allah memaafkan kalian. Ini namanya akhlak yang sempurna. Jadi akhlak itu yang fa'atammahun. Jangan akhlak itu akhlak nanggung. Kadang-kadang baik, kadang-kadang marah, kadang-kadang doakan buruk. Ya Allah, kirim dia, ya Allah, sudah paketkan ke neraka aja ya Allah. Ini namanya akhlaknya itu ala kadarnya. Ketika moodnya baik, maka dia baik. Ketika moodnya buruk, maka buruk. Itu enggak fa'atammahun. Maka ketika Fathu Makkah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke tempat orang-orang yang dulu menyakiti hati beliau. Orang Makkah itu nyakiti Nabi itu enggak tanggung-tanggung itu. Nabi sujud tengah-tengah sholat, leher beliau dari belakang itu diberi terabasan onta. Isi perutnya itu ditaruh di leher-leher beliau. Hari-hari dicaci maki, dibohongkan, dibilang orang gila. Bahkan sahabat-sahabatnya banyak yang dibunuh, disiksa. Ketika datang ke Mekah, maka sahabat-sahabat itu enggak betah, pengen sebagian sahabat pengen balas dendam. Karena beliau masuk ke Mekah itu dengan begitu wibawa,
bagaimana enggak wibawa. Di situ ada Sayyidina Zubair bin Awam, seorang sahabat yang kuatnya itu Masya Allah itu. Di situ ada Sayyidina Khalid bin Walid, panglima perang yang enggak pernah kalah selama-lamanya. Di situ ada Sayyidina Umar bin Khattab. Di situ ada Sayyidina Ali, jagoan perang yang sehari bisa bunuh tuh 500 orang. Sayyidina Ali itu kecepatan tubuhnya lebih cepat daripada anak panah. Kalau beliau dipanah bisa muter ke bawah, panah ke bawah bisa muter ke atas. Naik kuda itu dipanah itu dari atas bisa muter ke bawah kuda. Panah bawah bisa muter ke atas kuda. Jadi masuk ke Makkah dengan begitu wibawanya. Di situ ada Sayyidina Abu Bakar, kalau angkat tangan itu dunia bisa pecah jadi dua gitu. Masya Allah. Di situ ada Sayyidina Utsman yang malaikat-malaikat pun segan dan malu dengan beliau. Kurang apa? Masuk ke Mekah dari segala penjuru dengan takbir yang begitu menggelegar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira kalau kita pengen menaklukkan satu daerah yang dulu menyakiti kita, kita akan datang seperti apa? Maka sebagian sahabat mengatakan al-yauma yaumul malhamah, al-yauma tustahallul hurmah. Hari ini adalah hari berkecamuknya peperangan. Hari ini keharaman tanah Mekah akan Allah halalkan untuk kita. Hari ini orang-orang Mekah Allah akan hinakan. Saking sakit hatinya. Itu sahabatnya. Gimana nabinya? Maka Nabi mengatakan, al-yauma yaumul marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang. Masya Allah. Dulu Kiai itu pernah bilang sama saya, sayang orang itu bertingkat-tingkat. Ada orang itu sayang kepada orang yang sayang kepada dia. Ini normal ini normal. Istri kita cinta kepada kita, kita cinta dengan mereka, itu wajar. Teman kita senang dengan kita, kita senang dengan dia, itu wajar. Orang khidmat kepada kita, kita khidmat dengan dia, itu normal. Itu normal, itu bukan berakhlak, akhlak normal. Kalau akhlak yang bawahnya lagi, dia tidak sayang kepada orang yang cinta kepada dia, ini udah parah ini. Ada akhlak atasnya. Akhlak atasnya itu apa? Mencintai, menyayangi orang-orang yang tidak sayang dengan dia. Walaupun orang mencaci maki dia, tetap disayangi. Itulah para nabi. Orang-orang menghinakan mereka, tetap diajak ke surga. Wa inni kullama da'utuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim. Setiap didakwahi tutup telinga. Tetap didakwahi terus, tetap didakwahi terus. Semakin dikejar semakin lari. Sampai berapa tahun? 950 tahun. Itu namanya sayang. Tapi ada sayang yang lebih tinggi lagi. Apa itu? Khusus Nabi ini. Apa itu? Ketika orang-orang yang sayang tidak lagi berani menampakkan sayangnya, beliau tetap berani menampakkan sayangnya. Ketika para nabi semua di akhirat itu orang-orang yang paling sayang kepada umat, mereka hanya mengatakan nafsi, nafsi. Orang yang paling sayang hari itu tidak berani menampakkan sayangnya. Ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Ummati, ummati, ajil hisabahum ya Allah. Lekaskan hisab untuk umatku ya Allah. Ketika pimpinannya orang-orang yang sayang tidak berani menampakkan sayangnya, tidak berani berkorban untuk menampakkan sayangnya, ketika itu Nabi tetap berani menampakkan sayangnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala waktu itu sedang murka dengan murka yang sangat tinggi, tidak pernah murka sebelumnya seperti itu dan tidak akan pernah setelah itu. Masya Allah, itu namanya apa? Fa'atammahun.
Sayangnya itu di dunia juga sayang, di kubur juga sayang dengan umat, di akhirat pun juga sayang kepada umat. Sampai akhirnya bagaimana? Nungguin itu orang di Sirat itu ditunggu. Dalam satu riwayat Nabi itu belum masuk surga, nunggu orang di Sirat sambil doa. Ya Rabbi salim salim, ya Allah selamatkan umatku, ya Allah selamatkan umatku. Ketika di dunia disayangi, dikubur didoakan, di akhirat nanti ditungguin, dikasih minum telaga Kausar dari tangannya sendiri. Itu namanya sayang yang sempurna. Itu namanya fa'atammahun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau khutbah di depan orang-orang yang paling menyakiti beliau, yang menghinakan beliau, yang mengatakan Muhammad itu enggak mungkin bisa sukses sendiri melawan orang seluruh dunia. Bagaimana mungkin bisa sukses? Nabi di Mekah itu pertama kali sendiri. Dia harus menghadapi orang Mekah, dia harus menghadapi Romawi, harus menghadapi Persia sendiri. Apa mungkin bisa sukses? Dicaci maki, dibilang penyihir, dibilang orang gila. Nabi mengatakan apa? Wahai orang-orang Mekah, kira-kira pada hari ini kalian mau saya apakan kira-kira? Maka mereka itu sudah paham, Nabi itu loh orang baik. Mereka mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, kamu itu orang mulia, anaknya orang mulia, cucunya orang mulia, cicitnya orang mulia. Tentu perbuatanmu adalah perbuatan yang mulia. Maka beliau mengatakan apa? Saya pada hari ini akan mengatakan perkataan yang sama dengan perkataan saudaraku Nabi Yusuf. La tathriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum. Kalian tidak akan saya caci maki pada hari ini. Semoga Allah mengampuni kalian. Antumut tulaqa. Kalian sekarang semua saya bebaskan. Itu namanya apa? Fa'atammahun. Ini tidak banyak ini. Maka orang yang fa'atammahun itu sangat sedikit. Karena yang dijadikan imam bagi orang takwa itu juga enggak banyak. Yang dijadikan cucu-cucunya menjadi pimpinan-pimpinan hidayah itu juga tidak banyak. Maka yang fa'atammahun itu juga enggak banyak. Awal bayan melek, tengahnya tidur. Itu enggak fa'atammahun. Tengahnya melek, akhirnya tidur. Itu enggak fa'atammahun. Maka kita ini setelah selesai khurud fisabilillah ini bagaimana? Mulai detik ini semua amalan-amalan itu kita muhasabah. Sebelum yang muhasabah kepada kita itu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penting betul. Maka ketika saya ketemu dengan seorang wali besar namanya Syekh Amin Al-Harari. Syekh Amin Al-Harari ini orang yang ketika hidupnya sering jumpa dengan Nabi dalam keadaan melek. Ketika beliau mensyarahi kitab Muslim, beliau mengatakan, kalau ada hadis-hadis yang tidak faham, saya langsung tanya maknanya kepada Rasulullah. Apa yang beliau pesankan? Beliau mengasankan, akhlis fil amal fa inna naqida basir. Kamu itu kalau amal yang ikhlas, karena sang peneliti amal itu maha teliti. Kita itu diteliti jangankan oleh Pak Polisi, diteliti oleh teman kita, amal kita itu banyak kurangnya. Jangankan orang lain, yang neliti kita sendiri itu banyak kurangnya. Tadi subuh mulai takbir sampai salam, ingat Allahnya berapa menit. Dari yang ingat Allah berapa menit itu ikhlasnya berapa menit. Dari zikir mulai 40 hari khurud sampai sekarang sudah selesai, itu nangisnya sudah berapa tetes air mata. Kita sendiri yang menghisap diri kita itu loh, kita bisa memutuskan gagal. Yang hisap kita sendiri padahal.
Bagaimana fa innan naqida basir? Bagaimana kalau yang menghisab adalah yang menggerakkan kita, Allah Subhanahu wa taala. Tentu dan tentu lebih mengerikan. Maka dalam kitab Ikhya dikatakan nanti di akhirat itu ada orang dibacakan amalnya. Baik, dia senang sekali. Tiba-tiba sebelum buku amalnya ditutup, Allah berfirman, semua amal kamu 80 tahun tertolak semua. Karena 80 tahun gak ada yang ikhlas. Maka pergelangan dia itu lepas semuanya, itu kulitnya itu lepas di tempat. Saking malunya di depan seluruh manusia, jin dan malaikat. Ada orang nanti ditanya oleh Allah, kamu tahun ini begini kan? Kamu tahun ini begini, kamu tahun ini begini, kamu tahun itu maksiat ini, maksiat itu, sampai seakan-akan itu sudah habis tubuhnya itu leleh, saking malunya. Tiba-tiba di akhir bukunya, dan semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu masih ngeri. Yang paling enak orang dibacakan amalnya oleh Allah, mulai awal baik, tengahnya baik, akhirnya juga baik. Allahumma ja'alna minhum. Maka kita ini latih, kita sempurnakan sehingga nanti amal itu dibacakan mulai umur 15 tahun baik, 20 tahunnya juga baik, sholatnya baik, 40 tahun baik, 60 tahun juga baik, matinya la ilaha illallah, nilai sempurna, silahkan masuk surga. Bagaimana? Itu cita-cita yang tinggi. Hari ini orang tuh penuh cita-cita. Dalam otak kita ini penuh cita-cita ini. Apa cita-citanya? Macam-macam. Pengen bikin pesantren, pengen bikin masjid, cita-citanya pengen jadi dai kondang yang amplopnya itu banyak, cita-citanya pengen punya istri 4, kalau naik mobil bareng uangnya banyak, santrinya banyak, kalau jalan rebutan salaman, ada cita-cita seperti itu. Ada cita-cita pengen beli mobil, beli ini. Ada enggak orang yang cita-cita pada hari ini pengen ketika Allah Subhanahu wa taala baca amalnya, Allah berfirman, kamu telah sukses nak. Wahai hambaku, kamu telah sukses. Bagaimana? Ada cita-cita seperti itu apa enggak? Cita-cita itu boleh dan amalkan perbuatannya sama dengan cita-citanya. Orang pengen jadi orang takwa, pengen jadi imamnya para manusia, imamnya orang takwa, pengen jadi pejuang. Tetapi baru bayan loh sudah tidur. Itu kira-kira nyambung gak tuh cita-citanya itu? Saya pengen jadi ulama besar Pak. Yang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu separuh bumi kota tenggelam ke bumi. Boleh cita-cita seperti itu. Saya ini pengen datang ke Dajjal, itu saya usir langsung pergi. Boleh. Likullin ila sya'wil ula harakatu, lakin azizun minar rijali thabatu. Kalau ditanya pengen sukses? Pengen sukses? Pengen hebat? Pengen. Tetapi jarang orang itu yang kuat untuk mengejar cita-citanya. Sehingga baru ngomong saya pokoknya jadi orang takwa, baru ngomong langsung kepalanya tundukkan pandangan. Allahu Akbar. Bagaimana itu? Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Ketika lihat perempuan, ngangkat pandangannya. Ketika dibayan, tundukkan pandangan. Itu namanya zalim. Ada perempuan, angkat pandangannya. Ketika bayan, tundukkan pandangan. Yang waktunya menundukkan, dia mengangkat. Waktunya mengangkat, dia menundukkan. Waktunya melek, dia malah tidur. Waktunya tidur malam, dia malah melek. Itu namanya zalim. Bagaimana? Siap? Pengen menjadi orang takwa semua? Insya Allah. Imam bagi orang takwa, imam bagi orang ikhlas, anak cucunya menjadi lentera-lentera hidayah. Ya, insya Allah.
Yang siap 4 bulan 40 hari, berapa hari saja silahkan berdiri. Daftar surga, ayo. Ayo. Niatnya dengan perbuatannya sama apa tidak? Semua orang tuh kalau ditanya niatnya tuh seimbang. Pengen ahli surga, istrinya bidadarinya 2,5 miliar, tuh mirip. Cita-cita orang tuh mirip. Tapi yang satu tahajudnya setengah malam, yang satu setahun setengah sekali. Manusia itu seperti itu. Kalau tuh tanya cita-cita itu sama semua, pengen jadi istimewa semua, sukses semua. Tapi perbuatannya itu loh yang membohongkan dirinya. Makanya para ulama mengatakan, kamu pengen surga, pengen, bohong. Kamu pengen dapat ridha Allah, pengen, bohong kamu itu. Kamu pengen menjadi orang takwa, pengen, bohong. Kenapa bohong, Syekh? Yang membohongkan kata-katamu adalah perbuatanmu. Pengen jadi orang alim, kok malah tidur ngajinya, bohong berarti. Yang membohongkan siapa? Mata dia membohongkan ucapan dia. Dari awal pengen menyempurnakan perintah malah ngantuk, berarti mata dia membohongkan perbuatan dia. Bagaimana ini? Kok ganas sekali bayarnya, Pak? Enggak ganas. Standar itu. Silakan. Mun. Melek riyen mun ditenggu kalih garwane niku lho. Sampun? Ya, Masya Allah. Sisa masa. Silakan berdiri. Dari mana Turki? Sisa marka dari Turki mana? Itu baru pulang dari tempatnya Muhammad Al-Fatih itu. Itu namanya pemuda yang hakiki itu seperti itu. Gak pernah ninggalkan sholat sama sekali jamaah. Gak pernah bolong tahajud sekalipun. Yang Allah bukakan Konstantin seperti itu. Bukan Allah membukakan hidayah di mana-mana dari orang yang ketika bayar ngantuk, enggak. Makanya Muhammad Al-Fatih mengatakan, siapa yang gak pernah ninggalkan sholat fardu pasukan saya, berdiri semua. Yang gak pernah ninggalkan tahajud sama sekali, gak ada. Ternyata beliau sendiri gak pernah ninggalkan tahajud sekalipun, mulai beliau balik. Gak pernah meninggalkan sholat jamaah, mulai beliau balik. Maka Allah jadikan apa? Inni ja'iluka linnasi imama. 20 tahun sudah menjadi asbab hidayah, naklukkan Konstantin yang tidak bisa ditaklukkan ratusan tahun oleh orang-orang yang lebih hebat daripada, lebih terkenal daripada beliau. Sunan Ampel, anak muda Jawa semua takluk semua, sampai dijajah Belanda 350 tahun gak berhasil merubah orang Jawa. Belanda itu menjajah 350 tahun tapi tetap mayoritas Indonesia umat Islam. Betapa hebatnya Wali Songo menanamkan iman di dalam hatinya manusia itu. Datang Indonesia umur berapa? Masih belasan. Maknanya bagaimana? Lentera hidayah itu memang tampak dari tubuhnya, itu sudah tampak. Masya Allah. Mau jadi lentera hidayah, Pak? Pengen lentera hidayah, asbab hidayah ke seluruh pelosok-pelosok negeri, Pak. Sehingga kalau saya datang semua 4 bulan, Pak, boleh. Yang penting kalau bayar melek dulu. Masya Allah. Maka Kiai Mahmud itu kelihatan lentera hidayah itu begitu. Pengen punya anak kayak Kiai Ubaidillah, kayak Kiai Uzairon. Apa amalan Kiai Mahmud? Setiap istrinya hamil, baca Quran 100 hataman. Nah, punya anak seperti itu. Karena bacanya apa? 100 hataman. Kalau setiap istrinya hamil ngatamkan 100 film, anaknya jadi apa? Bintang film. Orang itu harus berkaca diri. Ya pengen jadi orang hebat tuh ya berat, gak mudah. Ingin menjadi asbab hidayah itu ya menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk umat ya susah.
Ketika orang tidur dia bangun, ketika orang bangun dia juga bangun. Ketika orang ketawa dia menangis, ketika orang makan dia puasa. Maka Nabi Yahya anak kecil diajak main, "Hei, sini main. Maaf, saya diciptakan bukan untuk main-main." Itu Nabi Yahya. Masya Allah, kalau menjadi orang-orang takwa itu memang dari perbuatannya itu sudah ada perbedaannya, itu sudah ada. Kalau perbuatannya itu biasa tuh istilahnya tuh ombyoan tuh banyak. Yang ngantuk dibayar tuh banyak, itu kalau temannya itu banyak. Kalau pengen menjadi orang hebat tidak seperti itu. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani beliau mengatakan, sejak saya masih kecil ketemu buaya, singa itu saya jewer pergi langsung dia. Enggak pernah takut dengan mereka saya. Ketika saya enggak takut kepada mereka, Allah gerakkan mereka takut dengan saya. Apa amalannya? Nginjak tasbih di masjid langsung pingsan. Saking adabnya dengan tasbih itu, diinjak langsung pingsan beliau. Saking kagetnya ini tasbih, tempat saya untuk mengenal Allah, teman saya zikir, kok saya injak, nangis pingsan di tempat. Orang seperti itulah yang menjadi punya lataiful minan, yang ilmunya itu dipelajari 1000 tahun. Mbahnya Turki Utsman itu ada Quran, nggak mau duduk. Setiap ada rumah ada Qurannya, berdiri terus menghormati Quran. Orang seperti inilah anak cucunya 600 tahun menguasai dunia. Jadi kalau kita itu pengen menjadi orang hebat, anak cucunya hebat, asbab hidayah, perbuatan kita juga harus menjadi perbuatan orang hebat. Masya Allah. Makanya orang-orang lihat itu Abdullah bin Mubarak itu kok hebat, itu amalannya apa toh jane? Ilmunya kayak biasa aja. Didatangi oleh teman-temannya. Ketika didatangi lampunya itu mati. Maka langsung orang-orang nyari minyak, ngidupkan lampu. Baru 1 menit saja lampunya hidup, itu jenggotnya, bajunya sudah basah kuyup air mata. Saking takutnya pada Allah, nggak dilihat orang tuh nangis. Itu termasuk amalan guru kita seperti itu. Guru kita itu orang-orang yang sering nangis, sendiri nangis. Orang-orang yang seperti itulah menjadi akhirnya temboro, Masya Allah. Orang-orang datang berbondong-bondong. Memang mereka itu orang-orang yang takut kepada Allah. Maka kalau kita itu punya cita-cita yang tinggi, memang berat, maka perbuatan kita pun harus kita sesuaikan dengan cita-cita kita. Jangan sampai ngomongnya tinggi, baru berangkat langsung gak mau amal. Mafhum? Bagaimana nih? Siap semua apa enggak? Mau fa'atam mahun apa enggak ini? Insya Allah. Insya Allahnya insya Allah. Insya Allah dari mulut aja atau dari hati? Insya Allah itu ada insya Allah supaya orang yang ngomong cepat diam, itu ada. Insya Allah Pak, hurbat bulan, insya Allah. Ada insya Allah itu sambil doa, insya Allah, ya Allah saya serahkan semua kepada Engkau, berikan saya yang terbaik. Itu insya Allah yang ada faedahnya luar biasa. Jadi orang itu insya Allahnya harus berbeda. Kadang-kadang orang itu sama-sama insya Allahnya, yang satu insya Allahnya menjadi hebat betul, yang satu insya Allahnya sampai lisan, karena insya Allahnya sudah beda niatnya. Yang satu insya Allah, yang penting ngomong insya Allah. Insya Allah untuk tidak dikerjakan. Makanya kalau iya nggak dikerjakan kan dosa. Insya Allah Pak. Ke rumah saya Pak. Insya Allah. Biar apa? Niat nggak mengerjakan dengan kata-kata insya Allah. 4 bulan semua. Insya Allah. Biar apa? Niat nggak mengerjakan dengan insya Allah. Tapi ada insya Allah itu tafwid betul. Ya Allah, berikan saya yang terbaik. Saya serahkan cita-cita saya kepada Engkau ya Allah. Inilah yang menjadi orang-orang hebat. Bagaimana? Siap? Yang seger begitu. Orang mau menjadi asbab hidayah kok lemas. Orang itu kayak Rasulullah itu loh, mutawasil ahzan. Hidupnya itu penuh risau. Penuh risau. Jangan orang itu hidupnya itu kosong gitu loh.
Ngosong, akhirnya ngantuk. Kalau hidup tuh risau, bagaimana kampung saya ini menjadi kampung Madinah? Bagaimana ini saya mau perpulangan ini, bagaimana saya pulang menjadi asbab hidayah? Kalau orang tuh risau terus itu Masya Allah, itu orang-orang yang dicintai Allah itu. Tapi kalau orang itu hidupnya kosong, ayem adem, turu sakinah mawaddah warahmah. Itu namanya otaknya kosong. Nah, bagaimana kita ini hidup itu niat terus, risau terus, amal terus, supaya nanti ketika di akhirat ngelihat orang-orang yang bawa amal itu nggak nyesel. Ro'ai apa namanya? Di akhirat nanti banyak orang itu datang bawa 1 gunung amal, ada yang 2 gunung amal, ada yang 3 gunung amal. Maka orang-orang yang amalannya itu ditaruh di kresek itu malu. Dibalik kresek doang. Temannya itu sampingnya Masya Allah, dia bawa 1 gunung. Kamu kenapa? Alhamdulillah, ketika 40 hari kemarin saya dapat itu taskilan 20 jamaah cash. 1 kampung itu dapat hidayah Islam semua. Ini Alhamdulillah Allah berikan pahala saya 1 gunung. Nah kamu apa? Alhamdulillah tarawih saya 30 juz setiap malam. Kamu apa? Pernah zikir pada Allah seumur hidup 3 kali. Akhirnya keresekan dulu. Perasaan saya kamu sering zikir, itu bukan zikir, itu lidahnya saja yang ngomong, tapi saya nggak pernah ingat. Zikir kan ingat Allah. Zikir itu apa? Mengingat Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Orang yang ingat Allah ketika berdiri, baring, jalan, ingat Allah, kan zikir. Kita sekarang subhanallah tapi nggak ingat Allah, itu zikir apa nggak kira-kira? Subhanallah, 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 kepalanya langsung traveling mana? Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Mulutnya alhamdulillah, tapi otaknya yang diingat bukan Allah. Ingat istrinya yang karkun, ingat saudaranya, ingat kompleknya, ingat rumahnya. Itu kira-kira dapat fadilah zikir apa enggak? Kalau kata Imam Ghazali, bisa-bisa enggak dapat fadilah zikir. Karena fadilah zikir, man qala subhanallah falau asyru hasanah. Subhanallah 10, alhamdulillah apa namanya? La ilallah 20, alhamdulillah 30. Itu orang yang zikirnya merenungi maknanya zikir. Bukan Allah. Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Ingat Allah enggak Allah Akbarnya itu? Apa biar rame-rame aja? Mafhum? Insyaallah. Yang penting orang itu punya cita-cita, serahkan pada Allah, berusaha semampunya, doa terus, hatinya tanamkan cinta orang-orang soleh terus, jangan sampai benci dengan para ulama dan sampai benci dengan orang soleh. Insya Allah nanti di akhirat enak. Insya Allah. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum.